Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami peserta Laskar CPNS Kabupaten Karawang angkatan 13 kelompok 4B akan mendiskusikan isu aktual terkait smart government. Kami akan membahas terkait upaya pelaksanaan pemerintah dalam mewujudkan smart city. Sebelum memasuki diskusi, perkenalkan saya Risma Ajis, perawat asal instansi RSUD Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Selanjutnya, silakan kepada teman-teman memperkenalkan diri, nama dan asal instansi. Dimulai kepada Teh Silvi, dipersilahkan. Terima kasih, Tarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Silvi Rosdiani. Saya asisten apoteker di instalasi farmasi RSUD Karawang. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Silvi. Selanjutnya kepada Teh Rizky, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Terisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amiro. Saya sebagai ahli gizi di RSUD Karawang. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Rizky. Selanjutnya kepada Teh Cinta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Suciati, asisten apoteker di RSUD Kabupaten Karawang. Terima kasih. Terima kasih Teh Cinta, dan yang terakhir kepada Kang Muhammadudin, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nu'manuddin. Saya sebagai perawat di Ruang Kelari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan dirinya. Baik, kita akan memulai diskusi kali ini terkait smart government ya. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan menampilkan satu buah video. Mari kita simak bersama. Anda menyaksikan News Update, saya Poppy Zedra. Pemirsa, Wali Kota Pekanbaru berhasil menjadikan Pekanbaru sebagai Smart City Madani. Hal itu dilakukan dengan mengedepankan inovasi dan juga kreativitas dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Bekerja sama dengan berbagai kementerian, Smart City Pekanbaru terus mengembangkan proyek percontohan yang menyentuh berbagai aspek, baik infrastruktur, perairan, angkutan umum, inovasi daerah, pariwisata, kesejahteraan sosial maupun pembentukan kawasan industri, Tenayan Eco Industrial Park. Saat itu, Pekanbaru mengadopsi konsep Smart Government dan Smart Mobility sebagai pilar utama bersama 4 pilar lainnya, yaitu Smart People, Smart Economy, Smart Environment, dan juga Smart Living. Nah, di dalam pilar Smart City, ya kami mengatakan salah satunya itu adalah Smart Economy. Ekonomi yang cerdas kami katakan adalah sinergi kekuatan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi padat modal yang dikelola secara kreativiti dan inovasi dan berbasiskan kepada teknologi INDT, ya, dan juga diperkuat dengan branding. Nah, ini bagaimana tadi untuk investasi padat modal. Presiden mengatakan bahwa ke depan untuk akselerasi pembangunan kita akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang banyak dan juga pertumbuhan ekonomi yang baik dan juga mengendalikan inflasi yang juga harus baik, karena pertumbuhan ekonomi yang besar mestilah diikuti dengan pengendalian inflasi yang kecil. Nah, ini baru kita untung. Maka oleh sebab itu sekali lagi bagaimana kita mensinergikan ekonomi. Setelah menyaksikan video tadi, menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan smart government itu sendiri? Silahkan kepada Teh Cinta, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, izin menjawab ya Teh Risma. Menurut saya, smart governance itu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif.
Jadi ingin membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu, Teh Risma. Izin menanggapi juga ya, Terisma. Menurut saya, smart governance itu adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang baik dengan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pengembangan pemanfaatan teknologi. Izin menambahkan dari saya, menurut pendapat saya, smart governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang terdiri dari segitiga yang saling berkaitan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Itu yang saya tahu. Mungkin saya hanya akan menambahkan saja ya, karena saya sudah setuju dengan pendapat Sinta, Rizky, Anuma, bahwa smart governance itu tentang tata kelola pemerintah dengan memanfaatkan teknologi. Namun perlu didukung dengan 3 unsur, yaitu public service, birokrasi, dan efisiensi. Kebijakan publik tersebut dan smart governance sendiri banyak macamnya. Salah satunya ada smart living, dan yang sedang ramai dibicarakan saat ini yaitu tentang smart city. Baik teman-teman, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa smart governance itu sendiri adalah indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang didukung dengan beberapa aspek yaitu public service, birokrasi, dan efisiensi. Dan juga dalam membentuk smart governance perlu segitiga inti yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Lalu apa sih smart city itu? Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi kali ini, kita simak video ini terlebih dahulu ya. 25 wali kota dari negara-negara Asia Afrika berkumpul di Bandung dalam acara Asia Africa Smart City Summit yang dimulai sejak Rabu pagi. Ridwan Kamil, sang tuan rumah, memaparkan konsep Smart City yang tengah dibangun di ibu kota Jawa Barat ini. Salah satu yang sudah terrealisasi yakni Bandung Command Center. Meski ada berbagai konsep soal Smart City, semua peserta terlebih dahulu harus sepakat bahwa teknologi akan mempermudah kinerja pelayanan publik. We have a different standard, different definition of smart city in every countries. So we need standardizations of the smart city concept. So Bandung is the really key cities for global associations. Smart City Summit digelar sebagai wadah kolaborasi negara-negara Asia Afrika untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota. Nah, setelah kita menyimak video tadi, mari kita diskusikan bersama tentang Smart City. Menurut pendapat teman-teman, apakah itu Smart City? Silahkan kepada Muhammadudin untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi Smart City itu adalah sebuah konsep kota pintar yang membantu masyarakat dengan pemanfaatan teknologi. Sudah ada beberapa kota yang sudah menerapkan Smart City, di antaranya Kota Jakarta, Kota Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Di sana itu sudah ada akses layanan publik dengan memanfaatkan aplikasi. Di antaranya di Kota Jakarta yaitu e-uji emisi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga fasilitas akses 7717 CCTV yang tersebar di seluruh penjuru Kota Jakarta. Fasilitas ini memungkinkan warga dan aparat untuk memantau keamanan Jakarta sekaligus keadaan Kota Jakarta secara terintegrasi, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Itu menurut pendapat saya. Oh iya, izin menambahkan ya, di Bandung juga sudah menerapkan Smart City. Yang saya ketahui, pemerintah setempat menggunakan aplikasi Hayu Bandung untuk perizinan online, SIP, dan rapor camat. Lalu ada aplikasi Silakip, itu untuk memonitoring kerja pemerintahan kota di sana. Masyarakat bisa akses, jadi bisa lebih transparan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, berarti teman-teman semua sudah tahu ya tentang Smart City. Nah, memang sudah ada 8 kota yang sudah menerapkan Smart City, yaitu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar, dan Banyuwangi. Lalu
Apakah teman-teman sudah tahu bahwa Karawang juga akan diwacanakan sebagai smart city? Bagaimana menurut teman-teman? Ya, saya tahu, sedikit banyaknya saya tahu tentang Karawang dan rencana hal itu. Sebenarnya di kota Karawang sudah mulai diberlakukan yaitu portal Siteteh, yaitu portal yang dibuat dari DPM PTSP ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses perizinan pekerja. Jadi kita tidak perlu ke kantor DPM PTSP secara langsung. Dan yang terbaru, pekerja ASN ataupun pegawai ASN menggunakan absensi siap untuk setiap mulai bekerja dan pulang bekerja nanti. Itu adalah sebuah aplikasi, namanya Siap. Itu yang saya tahu. Nah, iya, dan yang paling terkenal lagi di Karawang tuh saat ini ada di mall atau pelayanannya di Teknomart yang disediakan agar pelayanan lebih cepat dan mudah terjangkau. Salah satunya layanannya adalah yang pembuatan IKTP. Oh iya, ada juga pengajuan atau pembuatan akta lahir, KTP, dan KK itu yang ke Disdukcapil. Kalau ini bukan menggunakan aplikasi atau web khusus, tapi menggunakan WhatsApp. Namun fungsinya sama, yaitu memudahkan pemohon dalam pembuatan dokumen tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil. Hanya butuh waktu 3 hari. Jika sudah jadi, petugas Disdukcapil membalas pesan WhatsApp pemohon bahwa dokumen sudah selesai dan tinggal diambil. Atau jika pemohon berhalangan hadir, maka dokumen akan dikirim melalui WhatsApp dan kemudian mencetak sendiri. Oh iya, kebetulan kan saya bukan orang Karawang ya, dan ternyata Karawang sudah memudahkan masyarakat dalam pelayanan publiknya. Berarti ASN-nya juga sebagai pelayan publik sudah baik ya Teh. Kita sebagai CPNS tinggal melanjutkan untuk lebih baik lagi. Nah, ya betul teman-teman. Kan sekarang Kabupaten Karawang sedang berproses ya menjadi smart city. Nah, tugas kita sebagai CPNS Kabupaten Karawang untuk bisa melanjutkan pelayanan yang sudah berjalan dan berinovasi untuk lebih baik lagi. Ini kan diperlukan smart ASN ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman sendiri, manajemen apa sih yang perlu kita lakukan agar menjadi smart ASN? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Ya Teh, boleh saya memberikan pendapat saya ya. Kalau menurut saya di era digital seperti sekarang ini, kita sebagai seorang ASN harus bisa mengaplikasikannya. Jangan gaptek. Kemudian, jadi kita bisa memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan nilai seorang ASN. Harus berorientasi pelayanan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ya benar Teh, saya setuju dengan pendapat Teh Sinta. Masyarakat itu kan sudah mulai berpikir bahwasanya kalau mereka berurusan dengan birokrasi pasti ribet dan ujung-ujungnya pasti keluar uang. Nah, dengan ada pendapat Smart ASN ini diharapkan pelayanan publik itu lebih cepat dan terhindar dari pungli, sehingga keputusan masyarakat akan semakin meningkat. Kepuasan terhadap pelayanan para ASN, pelayanan publik akan semakin meningkat. Nah iya, tapi jangan lupa untuk sosialisasi ke masyarakat. Jangan via media sosial aja ya, tapi secara langsung juga, agar semua masyarakat dapat terpapar semua tentang informasi bahwa pelayanan publik sekarang lebih cepat dan mudah. Nah iya, dengan adanya portal pelayanan yang berbasis elektronik, jadi lebih mengefisienkan waktu dan pelayanan lebih transparan karena tidak melibatkan oknum lainnya. Baik teman-teman, luar biasa sekali ya pembahasan diskusi kita kali ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang ASN di era digital seperti ini, kita harus bisa menjadi smart ASN yang terus berinovasi, sehingga bisa menciptakan smart government. Mungkin saya cukupkan diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikan di setiap instansi masing-masing dan kegiatan sehari-hari mengenai smart government ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.